kalimati asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Qaryah Thayyibah yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini oleh Allah kita diringankan kaki kita melangkah ke masjid kita untuk menunaikan ibadah salat Isya, dan mudah-mudahan bapak-bapak terutama istiqomah untuk menunaikan ibadah Isya secara berjamaah. Dan alhamdulillah juga kita diberi kemampuan untuk menunaikan qiyamul lail, diantaranya adalah menunaikan salat tarawih yang itu setiap tahun hanya sekali, Pak, di bulan Ramadan saja. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita laksanakan menjadi catatan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa beliau kita bisa mengenal Islam, memeluk Islam. Mudah-mudahan kita juga bisa menjiwai apa nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita. Karena tingkatan kita bisa jadi masih pada posisi yang pertama, yaitu sebagai seorang muslim. Mukmin kita kecenderungannya pilih kasih, belum maksimal. Makanya Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Di antara cara Allah menyayangi hambanya adalah didatangkanlah sebuah bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Maka bagi siapapun orang yang mengatakan dirinya mukmin muslim, kalau kemukminannya baik dan berkualitas, kesempatan bulan ini kesempatan yang istimewa. Menyia-nyiakan kesempatan ini berarti kerugian yang sangat besar. Maka kesempatan ini jangan disia-siakan. Berbagai macam ibadah yang oleh Allah dilipat gandakan pahala, usahakan dan upayakan, jangan ditinggalkan kalau kita diberi kemampuan untuk menunaikannya. Maka ibadah salat Isya berjamaah, salat 5 waktu berjamaah khusus yang laki-laki dan yang perempuan, ketika ada juga salat tarawih, jangan ditinggalkan. Kalau bisa datang ke masjid, meskipun bisa jadi kita ngantuk, capek dan semacamnya. Itu cara diantara kita memaksa diri kita, mendisiplinkan diri kita untuk memenuhi panggilan Allah dan mensyukuri nikmat Allah, yaitu indahnya bulan Ramadan. Jamaah yang berbahagia, saya hanya diberi kesempatan 10 menit. Karena tadi teman-teman kami dari pingpong itu 10 menit, jangan lebih. Kalau saya siap untuk lebih dari itu, Bu. Tapi karena dipaksa 10 menit, insya Allah saya siap. Judulnya adalah membangun aset akhirat, melatih anak berpuasa dari sejak dini. Membangun aset akhirat. Bisa? Bisa. Caranya gimana? Membangun itu bukan sesuatu yang mudah. Butuh perhitungan yang sangat matang. Maka kalau dalam kajian-kajian keislaman, memilih istri yang baik, pasangan hidup yang baik itu awal dari cara kita membangun akhirat kita. Hadis sering menyatakan, idza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min salatin, shadaqatin jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun soleh. Sering kita dengar hadis ini. Yang pertama sodakoh, insya Allah sebagian besar sudah sodakoh, meskipun pilih-pilih. Ilmu yuntafa, kecenderungannya yang memiliki ilmu dan berusaha untuk mengamalkan ilmunya, meskipun sedikit. Nah, yang ketiga ini sering kedodoran kita. Karena apa? Bisa jadi orang tuanya soleh, tapi anaknya belum tentu soleh. Hati-hati. Makanya di dalam Al-Quran itu ada 4 tipologi anak yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah anak sebagai hiasan. Itu silakan dilihat dalam surat Al-Kahfi. Itu dikatakan al-mal wal banun zinatul hayati dunya wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kira-kira mau bapak dan ibu menjadikan anak hanya sebagai hiasan di rumah kita? Contoh, secara akademik anak kita sudah sampai tataran S3, S1, S2, S3, doktor, bahkan PhD luar negeri.
Tapi kira-kira ketika anak itu tidak sholat, apakah kita merasa rugi atau tidak? Kalau belum kita merasa rugi, berarti iman kita masih beres. Tapi kalau kita hanya sekedar membanggakan, anak saya sudah profesor, anak saya sudah doktor, anak saya sudah S2 dan semacamnya, itulah hiasan rumah kita. Dan itu hati-hati. Yang kedua, anak sebagai fitnah banyak. Jadi kadang-kadang keteledoran orang tua itu, saya sering menyampaikan dalam kajian itu, jangan terbiasa dengan kesalehan individu yang tidak kita estafetkan untuk anak kita. Makanya sering saya sampaikan, lihat wudhu anak-anak kita, lihat sholat anak-anak kita. Dari wudhu, sholat, jangan puasa dulu, wudhu, sholat dulu. Kalau sholat 5 waktu tidak kita perhatikan, teledor. Bahkan kalau ketika anak cucu kita tidak menunaikan sholat 5 waktu yang wajib itu, abai, orang tua nggak peduli untuk aset akhiratnya. Maaf, agak keras, karena konon cerita membangun aset akhirat. Nah, kalau aset akhirat yang tataran yang kedua, yaitu bagaimana orang tua memperhatikan ibadah-ibadah yang semestinya harus ditunaikan oleh anak, sedangkan orang tua tidak peduli hal itu, orang tua abai. Bagaimana mau membangun akhirat? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati. Di sini dikatakan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun adzim. Surat Al-Anfal. Itu yang kedua. Anak yang ketiga ini lebih berbahaya lagi, yaitu anak apa? Anak menjadi musuh kita. Na'udzubillah min dzalik. Itu lagi-lagi bisa jadi ada kesalahan orang tua tidak memperkenalkan agama sejak dini. Orang tuanya soleh bisa. Di kampung saya ada, Pak. Jadi anaknya kiai besar. Bahkan saya sering doain oleh beliau sama istrinya. Tapi anaknya maaf, secara agama sangat minim. Nah, ketika beliau meninggal, masjid kosong, Pak. Nggak ada yang bisa menggantikan menjadi imam untuk khotib dan semacamnya. Jangan sampai itu terjadi di keluarga kita. Makanya hal itu harus diperhatikan. Salah satunya adalah pendidikan agama sedini mungkin harus ditanamkan pada anak cucu kita. Kalau tidak, abai. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat ini yang insya Allah setiap individu kita, setiap orang tua pasti mendapatkan ini. Apa? Anak sebagai penyejuk hati. Dikatakan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya yakin setiap bapak ibu pasti doa ini hafal dan wajib hafal. Kalau tidak hafal, mulai sedini mungkin hafalin. Nanti ada doa juga dalam surat Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Doa Nabi Zakaria, Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu bukti kalau dalam Al-Qur'an orang tua semestinya sudah menjadikan proyek akhiratnya dengan melalui anak. Jadi kalau orang tua tidak memiliki senjata yaitu doa, saya tidak pakai apa lagi kita menanam akhirat kita. Jadi jamaah yang berbahagia, maaf, kita harus mulai sedini mungkin, secepat mungkin bagaimana menumbuhkan syariat-syariat agama kita ke dalam jiwa anak-anak kita dan cucu kita. Salah satunya adalah perhatian yang lebih. Kalau tidak, bisa jadi aset itu tidak ada. Meskipun di sini dicatatkan puasa, aset yang pertama adalah bagaimana kita menanamkan keimanan pada diri anak. Dan salah satu caranya adalah mengikatkan mereka pada nilai-nilai dasar keimanan. Dan itu tanggung jawab bukan hanya guru di sekolah, tapi orang tua sedini mungkin. Caranya gimana? Caranya adalah perhatikan bagaimana anak-anak kita bersyahadat. Perhatikan bagaimana anak-anak kita, cucu kita sholatnya. Jadi kadang-kadang itu kan ada itu seorang Habib itu, dia anaknya ketika merusak sesuatu yang dianggap orang mahal, bahkan sopirmu sampai marah. Habib hanya biasa-biasa saja. Tapi ketika anaknya sholat subuh telat, tidak sesuai waktu yang tepat, maka Habib itu marah. Kalau kita masa bodoh bisa jadi. Anak kita sholat, kita lihat saja ketika subuh, berapa cucu dan anaknya yang dibawa ke masjid.
Jadi kita ini abai di situ. Ketika hal itu tidak kita tunaikan, puasa bisa jadi untuk menanamkan puasa juga keteteran kita. Karena lagi-lagi apa? Hal yang super sangat fundamental, yang sangat mendasar, yaitu sholat belum kita tegaskan secara baik-baik. Jadi perhatikan ibu dan bapak masalah sholat, karena sholat ini adalah kunci dari yang lain. Kalau sholatnya beres, insya Allah puasa pelan-pelan pasti dia akan tertanam keimanan, keyakinan, kecintaan. Hal itu dia akan secara otomatis akan melakukannya. Meskipun nanti silakan dilihat di YouTube banyak banget itu bagaimana cara melatih anak kita supaya cucu kita bisa berpuasa seharian penuh dengan dan semacamnya itu. Jadi jamaah yang berbahagia, saya sering menyampaikan usikum wa nafsi, kalau kami pribadi bebas Pak. Kami hanya punya modal doa yang banyak, zikir yang banyak, Al-Fatihah yang banyak, plus mungkin doa pernah disampaikan oleh para ulama kita, diantaranya adalah Allahumma faqih auladi, kalau anaknya satu, kalau anaknya dua auladana, kalau anaknya tiga auladi, wa alimhum at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan anak-anak kami, cucu-cucu kami terhadap agama. Kata-kata fakih itu bukan hanya tahu, tapi seluk-beluk tentang agama, tentang syahadat, tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, ngerti. Itu tidak mudah, Pak. Prosesnya panjang. Maka kalau saya sering menyampaikan, tolong ibu-ibu lebih agresif untuk mendoakan anaknya. Jangan hanya sholat 5 waktu. Bisa jadi lewat jalur sedekah, bisa jadi lewat minta orang lain untuk mendoakan kita, anak-anak kita, bisa lewat guru-gurunya dan semacamnya. Jadi jangan single doa, tapi berbagai macam doa insya Allah akan bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang itu nanti menjadi aset akhirat kita. Jadi kalau puasa insya Allah mudah dijalankan. Karena apa? Nanti bisa jadi dari sisi keteladanan kita, bisa jadi karena teman-temannya juga berpuasa, itu akan mempengaruhi setiap gerak langkah anak kita. Tapi untuk kesalehan yang benar-benar soleh, tidak cukup kita ibu dan bapak. Bisa jadi lewat jalur doa kita, bisa jadi lewat sedekah kita, bisa jadi lewat doa-doa kita, doa-doa orang lain, dan doa-doa orang di sekeliling kita. Manfaatkan itu dan minta tolong untuk didoakan. Jadi jamaah yang berbahagia, kita punya tugas besar. Karena anak adalah amanah Allah kepada kita. Maka mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk mendidik anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi aset akhirat kita. Tapi kalau kita gagal, secepatnya kita cepat bergegas. Salah satunya adalah introspeksi diri, evaluasi diri. Kita jangan sering menyalahkan anak-anak kita karena kesalahan, keteledoran kita dalam mendidik. Naudzubillah min dzalik. Tapi mudah-mudahan kita diberi anak-anak yang soleh, qurratu ayun, sehingga menjadi aset kita di akhirat kelak nanti. Dan Allah mau memberikan penyejuk bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Jangan sampai anak kita hanya sekedar hiasan, jangan sampai anak kita sekedar bisa jadi ujian bagi kita untuk melatih kesabaran dan semacamnya. Jangan sampai anak kita, cucu kita menjadi musuh kita. Naudzubillah min dzalik. Tapi mudah-mudahan anak kita menjadi qurratu ayun fit dunya wal akhirah. Ini yang bisa kami sampaikan. Astaghfirukum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.